Bab ke-38. Keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, rombongan dari SMA Harapan Bangsa termasuk Pak Bambang sedang berjalan-jalan di sekitar Pasar Beringharjo untuk menikmati kuliner dan melihat barang-barang. Ayo, gue ajak cobain getuk di sana. Ajak Galena menunjuk mbah-mbah penjual getuk yang duduk lesehan di pinggir jalan. Getuk itu yang terbuat dari singkong itu enggak sih, Kak? Tanya Galang. Iya, ayo. Nah, seperti ini yang Bapak inginkan, kalian berangkat lebih awal sekalian bisa belajar makanan tradisional dan sejarah-sejarah di kota pelajar ini. Ucap Pak Bambang. Iya Pak. Ucap mereka berbarengan. Mbah, gitu kepinten? Tanya Galena menggunakan bahasa Jawa kepada penjual getuk itu. Gangsal iwu, nduk. Jawab Mbah Dar sang penjual getuk menatap Galena dengan senyuman yang mereka. Mengapa tahu namanya Mbah Dar? Karena di depan jualannya itu terdapat spanduk yang bertuliskan getuk Mbah Dar. Percakapan di antara Galena dan Mbah Dar diperhatikan oleh keenam orang lainnya. Mereka menjadi kagum kepada Galena yang bisa berbahasa Jawa dengan lancar. Setunggal Mbah. Ucap Galena kepada Mbah Dar. Berapa tadi katanya nah? Tanya Clara. 5.000. Jawabnya. Bapak sama yang lainnya mau juga nggak? Tanya Galena kepada Pak Bambang dan teman-temannya yang lain. Bapak satu Galena. Gue satu nah, penasaran rasanya. Ucap Clara. Gue juga. Sahut Alvin. Gue juga Kak. Ucap Galang. Gue mau coba yang itu dah nah, apa itu namanya? Tanya Bima menunjuk tiwul, makanan yang juga terbuat dari singkong, namun berbeda pengolahannya dengan getuk. Oh tiwul, anak itu. Ucap Galena. Ya udah kita juga mau coba tiwul itu Galena. Ucap Pak Bambang. Baik Pak. Kak. Ucap Galena dengan nada tanya ke arah Dava, namun Dava hanya menggeleng saja. Dava takut tidak cocok di lidahnya dan berakhir mubazir jika membelinya. Seka, dasar. Ucap Galena. Mbah, tambah getuk gangsal, lan tiwul inem. Ucap Galena kepada Mbah Dar. Inji enduk, nikingen sampeyan. Ujar Mbah Dar menyerahkan getuk milik Galena. Matur suwun Mbah. Ucap Galena membuat Mbah Dar tersenyum. Sampeyan kok saget basa Jawa tanduk, sampeyan saka ngendi? Tanya penjual itu. Kule saking Jakarta, Mbah, nanging embahi kula tiang mriki. Jawab Galena mengulas senyumnya. Oalah, Mbah ngira sampeyan turis saka luar negeri, enduk, enduk. Ucap Mbah Dar. Emboten Mbah, nanging kula wargaku enten sing saking Amerika lan China. Ucap Galena. Oalah, pantesan rupane kaya wong luar negeri, blasteran ta. Ucap Mbah Dar tersenyum hangat kepada Galena. Hahaha, Inji. Galena dan Mbah Dar mengobrol sembari Mbah Dar yang membuat pesanan untuk mereka. Selain Galena, yang lainnya juga mengobrol dengan Mbah Dar, namun mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia karena tidak mengerti bahasa Jawa. Setelah pesanan mereka selesai dibuat, mereka pamit untuk pergi. Mereka mencari tempat untuk duduk sembari menikmati getuk dan tiwul buatan Mbah Dar. Tak lupa, mereka juga membeli air dingin untuk membasahi tenggorokan yang kering karena cuaca panas. Ternyata rasanya enak, apalagi kalau dicampur sama kelapa parut ini. Ucap Clara. Iya, apalagi yang tiwul ini, rasanya kayak ada khasnya tersendiri gitu. Sahut Bima. Besok-besok lagi kalau ada waktu luang kita bisa kulineran sambil belajar di daerah kota pelajar ini, apalagi kita ada tour guide gratis. Ucap Pak Bambang terkekeh sembari menatap ke arah Galena begitupun yang lainnya. Saja sembari melihat ke arahnya yang sedang makan itu, membuat Galena memutar bola matanya malas dan menatap suaminya itu. Kenapa sih Kak? Tanya Galena. Enggak. Jawabnya. Nih, coba makan ini.
Ucap Galena menyodorkan satu potong getuk kepada Dava, namun pemuda itu malah menggelengkan kepalanya tidak mau. Sekali aja, ini enak. Paksa Galena menyodorkan potongan getuk itu ke depan mulut Dava. Gak mau Galena. Ucap Dava sabar. Harus mau? Ayo, Dava menatap Galena sebentar dan akhirnya setuju membuka mulutnya itu untuk mencicipi getuk yang kata Galena enak. Ia menggigit sedikit dari potongan getuk yang Galena siapkan padanya. Gimana enakan? Tanya Galena. Lumayan. Jawabnya. Nah makanya coba dulu, sekarang yang ini, pasti lebih enak. Ucap Galena hendak menyuapi Dava tiwul yang sudah dicampur dengan parutan kelapa itu. Dava membuka mulutnya setuju dan menerima suapan dari Galena. Gimana? Lebih enak yang mana, Kak? Tanya Galena. Ini? Tunjuk Dava ke arah tiwul milik Galena yang masih banyak itu. Menurutnya, kedua makanan dari singkong ini memang lumayan enak, apalagi tiwul yang memiliki rasa khas tersendiri. Apalagi jika dimakan dengan parutan kelapa, membuatnya menjadi ada rasa gurihnya. Galena menyerahkan bungkusan tiwul itu ke Dava, dan diterima baik oleh pemuda itu. Ya udah, nih makan. Ucap Galena. Sebenarnya, Pak Bambang dan yang lainnya juga ingin menawari Dava, namun mereka sungkan rasanya. Meskipun Pak Bambang adalah seorang guru di sana, namun ia memang merasa sedikit sungkan kepada Dava, si anak pemilik sekolah itu. Sementara itu, Galena dan Dava saling berbagi tiwul, karena Galena juga sangat suka jajanan itu. Interaksi mereka berdua menjadi tontonan yang menarik bagi yang lainnya, apalagi Galang, Bima, dan Pak Bambang yang memang tidak tahu hubungan mereka. Namun, Pak Bambang hanya mewajarkannya saja, namanya juga anak muda. Setelah puas dengan berjalan-jalan mencari kuliner di sekitar Pasar Beringharjo, mereka memutuskan untuk pulang ke hotel dan istirahat. Jam masih menunjukkan pukul 2:30 sore. Masih banyak waktu untuk mereka istirahat hingga makan malam nanti. Galena dan Dava sekarang berada di kamar hotel Dava. Mereka berdua bergantian membersihkan tubuh mereka yang terasa lengket sehabis jalan-jalan. Setelah membersihkan diri, mereka berdua berencana untuk tidur sebentar. Namun tak lupa Galena memberikan ASI-nya kepada Dava. Tapi kali ini secara langsung lagi. Sepertinya pompa ASI yang ia bawa tidak akan berguna lagi ke depannya jika ada pemuda ini di sampingnya. Entah kenapa semenjak datang di kota Jogja ini Dava mulai bertingkah dengan tingkah manjanya ke Galena. Apakah ia mulai nyaman ke Galena hingga sifat manjanya itu keluar saat bersama Galena? Entahlah, mungkin saja iya. Malam harinya, setelah makan malam di hotel ini, mereka berenam memasuki kamar hotel Galena yang belum pernah dimasuki sama sekali. Sedangkan Pak Bambang, ia sudah masuk ke kamarnya sendiri untuk istirahat. Ayo, HP-nya kumpulin sini. Ucap Galena mengambil ponsel keempat laki-laki itu. Para cowok, ayo duduk di atas kasur. Ucap Clara. Galena dan Clara memaksa keempat lelaki itu untuk perawatan. Katanya agar saat lomba wajah mereka lebih kinclong dan bercahaya, dengan alasan itu bisa menambah nilai untuk mereka nantinya. Harus perawatan ya, Kak? Tanya Galang lemas. Harus, biar makin ganteng dan menambah nilai plus saat lomba. Jawab Clara. Gue udah ganteng, gak usah perawatan. Ucap Alvin menyombongkan diri, namun memang dia sudah ganteng. Bener tuh. Kita ini cowok-cowok ganteng paripurna, nggak usah perawatan lagi lah. Ucap Bima menyahuti. Tidak bisa begitu, ini wajib. Ucap Galena. Ayo Kla, dipersiapkan dulu klien kita. Ucap Galena lagi dan maju ke arah Dava sembari membawa karet kuncir yang dibelinya di toko kemarin malam. Mau apa? Tanya Dava waspada. Udah harus nurut. Ucap Galena mulai mengambil helaian rambut Dava. Lihat punya Galang udah 4. Ujar Clara menunjukkan hasil karyanya di rambut kepala Galang yang sudah terbagi menjadi 4 kunciran. Lihat,
bagus itu. Ucap Galena hendak mengunci rambut Bima namun tangannya dicekal oleh Dava. Jangan. Peringkatnya menatap Galena tajam, dan membuat Bima yang menyaksikan itu menjadi menduga-duga. Ya udah, nih kuncirin rambut Kak Bima. Ucap Galena menyerahkan kunciran itu. Dia bisa sendiri. Ucap Dava menyerahkan kunciran itu ke Bima. Satu aja ya, gue nggak bisa. Ucap Bima. Oke deh nggak apa-apa. Katanya. Kela punya Kak Alvin buat 3, biar 1, 2, 3, 4. Ucapnya lagi sembari menunjuk kepala keempat lelaki itu yang sudah ada kuncirannya. Siap. Setelah acara kuncir menguncirnya, Galena dan Clara lanjut menggunakan masker roll di wajah keempat lelaki itu. Namun sebelum itu, mereka sudah memakainya terlebih dahulu. Masker roll yang mereka gunakan terdapat 3 warna, yaitu abu-abu, hijau, dan pink. Dan mereka mengenakan masker warna pink untuk keseluruhan wajah, masker warna hijau di bagian kanan kiri pipi seperti blush on, dan warna abu-abu dikenakan di area sekitar mata dan puncuk hidung. Sebenarnya para lelaki ingin tertawa melihat Galena dan Clara yang sudah memakai masker itu terlebih dahulu, namun sebelum mereka benar-benar tertawa terbahak-bahak, Galena dan Calar langsung mengenakan hal yang sama ke wajah mereka, membuat mereka hanya bisa terdiam pasrah. Sekarang mari kita foto bersama. Ucap Galena mengarahkan kameranya untuk selfie bersama. Para lelaki hanya bisa memasang wajah datarnya karena takut masker yang mereka gunakan retak. Ih lucu banget. Gemas Clara melihat-lihat hasil selfiean mereka. Dret, dret, dret. Tiba-tiba terdengar ada panggilan masuk dari salah satu ponsel milik keempat laki-laki itu. Galena segera beranjak dan mengambil ponsel yang entah milik siapa. Bialaf. Lirihnya yang masih bisa didengar oleh yang lain. Galena membaca nama pemanggil di ponsel itu yang menunjukkan nama Bia yang di belakangnya terdapat emoticon love.